3, 2, 1. Oke, di sini kita sudah menyediakan kabelnya. Ada kabel UTP, kita pakai merek Belden. Ada konektor RJ45 merek Belden. Fungsinya untuk menyatukan perangkat input yang akan kita hubungkan ke jaringan. Ada LAN tester, berfungsi untuk mengetes apakah kabel yang akan kita buat nanti sudah benar urutannya atau belum. Dan ada tang krimping. Ini ada kabel, kita potong menggunakan pisau yang telah disediakan oleh tang krimping. Nah, di sini kita mempraktekkan dua jenis kabel, yaitu kabel cross dan kabel strike. Ini yang pertama kita rakit dahulu adalah kabel strike. Nah, kabel strike ini untuk menghubungkan perangkat yang berbeda, sedangkan kabel cross untuk menghubungkan perangkat yang sama. Setelah terpotong, kita kupas kabel tersebut menggunakan lubang pada tang krimping. Caranya dengan memasukkan kabel tersebut ke dalam lubang yang tersedia, kemudian kita putar kabel tersebut sampai terkelupas. Kita pisahkan dulu kabel yang terlilit agar pemasangan strike-nya mudah. Nah, jadi untuk merakit kabel jenis strike itu, urutan warnanya dari ujung satu dengan ujung yang kedua itu sama. Jadi untuk urutan kabel strike itu yang pertama ada putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Kita rapikan kabel yang terkelupas dengan cara menggoyangkan ke kanan dan ke kiri, seperti ini. Nah, jika sudah rapat, kemudian kita potong kabel agar sama rata. Kita akan memasukkan kabel yang sudah kita rapikan ke dalam konektor RJ45. Nah, cara memasukkannya yaitu bagian pengait konektornya ada di bawah. Putih oranye-nya itu di sebelah kiri. Pastikan putih-putih pembatas kabelnya masuk ke dalam konektor supaya kabelnya itu terjepit. Ketika sudah, kita jepit lagi menggunakan tang krimping. Kabelnya kita masukkan. Setelah masuk, kita jepit dengan kuat sampai bunyi tek. Pastikan sudah rapat. Kemudian, ujung yang kedua, ujungnya itu sama saja karena kita rakit yang strike yang menghubungkan perangkat yang berbeda. Untuk mengecek apakah berhasil atau tidak, kalau kabel jenis strike itu urutan nomornya sama. Jadi, ketika saya hidupkan dan nyalanya sama 1 sampai dengan 8, berarti kabel yang kita rakit tadi berhasil. Kita tes dari nomor 1 sampai dengan 8, lampunya nyala secara berurutan. Nah, ini dapat dikatakan berhasil. Oke, kabel strike ini sendiri untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Contohnya, switch dengan komputer dan komputer dengan access point. Sekarang kita praktek kabel jenis cross. Cross itu berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang sama. Contohnya apa? Contohnya seperti komputer dengan komputer, switch dengan switch. Kita potong ujung kabelnya. Oke, kita pisahkan lagi. Ini kabel yang bakal kita rakit lagi adalah kabel jenis cross. Jadi, urutan kabel jenis cross, ujung pertama dengan ujung yang kedua itu berbeda. Ujung yang pertama sama seperti kabel jenis strike, yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Kemudian untuk ujung yang kedua, warna urutannya berbeda. Yang pertama itu putih hijau hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat coklat. Oke, kita langsung praktek saja. Untuk yang pertama, ujung kabelnya itu sama seperti kabel jenis strike. Ketika sudah, maka kita goyangkan ke kanan dan ke kiri supaya rapat.
Kemudian kita masukkan ke konektor RJ45. Nah, ketika sudah, kita krimping sampai bunyi. Kemudian, untuk ujung yang kedua itu berbeda. Ujung kabel yang kedua itu, urutan warnanya ada putih hijau, hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, coklat. Kita masukkan ke konektor, kemudian kita krimping. Kita sudah berhasil merakit kabel jenis cross. Sekarang kita tes apakah kabel yang kita buat memang benar terhubung atau tidak dengan menggunakan LAN tester. Nah, kalau yang putih oranye itu urutannya tetap sama dari 1 sampai dengan 8, tapi kalau urutan putih hijau itu urutannya berbeda. Nah, ini kabel jenis cross sudah berhasil kita buat dengan urutan yang benar. Kita berhasil membuat dua jenis kabel yang berbeda. Cukup di sini video tutorial dari kami. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan mempraktekannya sendiri. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.